Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan sirah nabawiyah tentang wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW dan orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, coba kita lihat dulu apa itu wahyu. Wahyu ialah pemberitahuan atau pelajaran yang diberikan segera dan secara rahasia khusus kepada seorang nabi. Yang pertama, di sebuah gua Hira tidak jauh dari Ka'bah, beliau melakukan meditasi pada usia 40 tahun di malam ke-27 Ramadan. Saat beliau sedang bermeditasi dalam kegelapan gua tersebut, tiba-tiba diliputi cahaya yang sangat terang. Kemudian muncul sebuah suara yang memanggil beliau dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Tidak bisa baca." Kemudian ada sesuatu yang memeluk tubuh beliau dengan sekuat-kuatnya hingga beliau tidak dapat bernafas. Lalu ia melepaskannya dan berkata pada Nabi, "Bacalah." Sekali lagi Nabi menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan begitu juga seterusnya. Nah, suara tersebut berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Nah, yang mana arti ayat tersebut ialah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, ayat ini adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya, lalu cahaya itu hilang. Karena merasa ketakutan, Nabi bergegas pulang ke rumah menemui istrinya, yaitu Khadijah. Gemeteran dan keringat, Nabi berkata pada Khadijah, "Selimuti aku." Setelah tenang, beliau menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi. Khadijah membawa Nabi ke tempat Waraqah bin Nawfal, saudara sepupu Khadijah, yang mengetahui kitab-kitab Yahudi dan Kristen. Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi pada Waraqah. Waraqah tercengang karena dia tahu Nabi Israel diberi wahyu ilahi dengan cara serupa. Tetapi Waraqah tidak yakin bahwa Nabi itu akan berasal dari keturunan Ismail, karena selama itu setiap Nabi dilahirkan dari keturunan Ishak. Dia memberitahukan kepada Nabi bahwa yang menemui beliau adalah Ruh Agung, yaitu Malaikat Jibril, dan memberitahu bahwa dialah Nabi yang dikirim kepada umat. Waraqah menyuruh Nabi akan segera sadar, bangun dari keprihatinan, yaitu keprihatinan panjang. Nabi diberi tugas suci untuk memberi peringatan kepada umat manusia yang telah lama berkembang, masyarakat yang berkembang tidak berilmu, tidak berakhlak, dan budaya gaya hidup yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Nah, bagaimana cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yaitu berupa impian yang baik waktu beliau tidur. Yang kedua, wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril, dan malaikat itu menyerupai manusia laki-laki, lalu menyampaikan perkataan kepada beliau. Kemudian semua perkataan itu dipelihara baik-baik dan dihafal benar oleh beliau. Nah, yang ketiga yaitu wahyu itu berupa bunyi atau genta. Menurut beliau, itulah wahyu yang paling berat diterima beliau. Selanjutnya itu kadang wahyu itu tidak diperantara oleh malaikat, tetapi Nabi mendapatkannya langsung dari hadirat Allah. Yang kelima yaitu wahyu beliau terima di atas langit yang ketujuh. Itulah
wahyu pertama diterima Nabi Muhammad SAW dan caranya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, baiklah kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut atau dijuluki dengan as-sabiqul awwalun. Nah, di antara orang-orang yang pertama kali beriman terbagi ke dalam beberapa golongan. Nah, golongan yang pertama itu wanita yang pertama kali memeluk Islam, yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW, yakni Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Nah, di golongan yang kedua yaitu dari sahabat. Dari golongan sahabat ini, orang yang pertama kali masuk Islam itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaid, Sa'ad bin Abi Waqqasah, serta pendeta Waraqah bin Naufal. Nah, dari golongan yang kanak-kanak yaitu dari Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit yang tidak lain ialah anak asuhan Nabi Muhammad SAW. Nah, ditinjau dari tempat tinggal atau tempat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan dari kota Mekah dan dari golongan kota Madinah. Dilihat dari golongan kota Mekah, yaitu ada beberapa orang yang diantaranya yaitu Zubair bin Awam, Abu Dzar al-Ghifari, Umar bin Anbasah, dan Zaid bin al-As. Islam tersebar di Mekkah, terutama di kalangan orang-orang yang hatinya telah diterangi oleh Allah SWT. Padahal pada penyebaran Islam waktu itu, Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam, tidak secara demonstratif dan tidak pula secara provokatif. Nah, dari golongan yang kedua atau tempat yang kedua itu kota Madinah, ada 6 orang Madinah yang masuk Islam, ialah Sa'ad bin Zurarah dari Bani An-Najjar, Rafi bin Malik dari Bani Zuraik, Auf bin Harith dari Bani An-Najjar, Uqbah bin Amir dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir dari Bani Hiram, dan Jabir bin Abdiyah dari Bani Umayyad. Inilah orang-orang yang masuk Islam dari Madinah. Setelah 6 orang ini menerima dakwah Islam, Nabi mengajak beliau pindah ke tempat yang lebih sunyi, yakni suatu tempat yang terletak di Bukit Aqabah. Di tempat inilah mereka menerima Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun yang ke-11 dari kenabian. Nah, itulah wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang pertama masuk Islam. Itulah dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.